Salam sehat, kita kembali bersama Dr. T di seri kedua menjaga kesehatan tulang yang akan membekalkan kita dengan ilmu yang sangat penting agar jangan salah memilih sumber kalsium karena tidak semua suplemen kalsium yang kita konsumsi bisa diserap dan bermanfaat pada organ tubuh. Kalau salah mengonsumsi suplemen kalsium, akan menjadi beban pada tubuh dan bisa menjadi bumerang bagi kesehatan kita. So, bagaimana kita bisa mendapat kalsium? Banyak. Sebenarnya bukan saja susu yang mempunyai kalsium. Tapi kalau Bapak dan Ibu lihat sebenarnya tofu sebenarnya lebih tinggi kadar kalsiumnya. Ataupun kacang botol ini. Kacang botol ini lebih tinggi kalsiumnya. Dan juga bijian wijan, chia seed, almond, sayur pakcoy, ini semua mengandung kalsium yang tinggi. Sebenarnya ikan-ikan kecil sebenarnya mempunyai kalsium yang cukup tinggi sekali. So kalau misalnya ikan sardin ataupun ikan teri, itu semua adalah tinggi di kadar kalsiumnya. Dan juga sekarang banyak makanan kita seperti roti, susu, dan juga jus-jus itu sudah ada ditambah kalsiumnya. Nanti sebentar kita akan membahas mengenai kalsium tambahan ini ya. Kita bisa lanjut ya. Banyak orang selalu bilang susu itu penting untuk kepadatan tulang. Ya, benar. Susu itu memang tinggi kalsium. Tetapi kalau susu itu tidak cocok dengan golongan darah Anda, percuma Bapak dan Ibu. Dia tidak akan menyerap. So, walaupun Anda sudah mengonsumsi susu itu yang banyak, tetap tulang Anda akan mencari keropos. Coba Anda lihat negara-negara seperti Norway, Amerika yang mengonsumsi susu yang banyak sekali. Tetapi mereka merupakan negara-negara yang mempunyai masalah osteoporosis yang tinggi. Tapi Bapak dan Ibu, kita tidak bisa salahkan susu 100%. Kalau susu itu memang tinggi kalsium. Kesalahannya yang kita selalu melakukan adalah kita mengonsumsi makanan yang tidak cocok dengan golongan darah kita atau tidak sesuai dengan golongan darah kita, akhirnya itu akan menyebabkan kalsium itu tidak bisa diserap, percuma. Dia itu akan keluar melalui air kencing dan menyebabkan masalah batu ginjal. Contoh, banyak orang bilang, wah dok, susah kalau mau pilih-pilih makanan itu susah. Benar tak? Yang paling penting kita selalu harus mencari solusi keluar yang paling gampang. Suplemen. Sebenarnya apakah ada bedanya di antara satu suplemen berbanding dengan suplemen yang lain? Sebenarnya banyak penelitian yang menunjukkan tubuh kita hanya bisa menyerap less than 10%, kurang dari 10% daripada kalsium tablet ataupun kalsium kapsul yang ada di pasaran. Ini sebenarnya adalah kalsium-kalsium yang saya bilang sintetik, seperti kalsium lactate, kalsium fosfat, kalsium citrate, dan kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu adalah yang paling laris, bukan saja di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Karena ini adalah kalsium yang paling murah meriah. Tetapi kadang-kala kalau kita tidak mengerti mengenai bahan baku, ada sebahagian marketing yang nakal ataupun yang jahat, mereka akan mempromosikan kalsium karbonat, tetapi mereka packagingnya dengan bagus sekali dan dia menjual dengan harga yang tinggi. Akhirnya yang kita mengonsumsi adalah kalsium yang murah meriah, tetapi membayar untuk packaging yang mahal. So oleh sebab itu Bapak dan Ibu, itu pentingnya sekali kita harus tahu mengenai makanan, suplemen yang kita mengkonsumsi. Bahan bakunya apa? So kalau kita lihat di sini, tadi Bapak dan Ibu sudah dengar saya mengatakan penyerapan kita kurang daripada 10%. Apa arti itu? Biasa satu tablet kalsium karbonat yang di pasaran itu adalah 1000 mg. Penyerapan itu hanya 10%. Kalau Bapak dan Ibu pintar menghitung, terus Bapak sudah bisa menangkap
dan ibu bisa menangkap itu hanya penyerapan 100 mg. Pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi kepada 90% kalsium yang tidak diserap? Yang tidak diserap. Kalau ini hanya menyerap 10%, 90% itu kemana? Artinya 900 mg kalsium itu kemana? 900 itu ke ginjal. Okay? Ke ginjal. Dan kadang-kala kalsium yang terlalu tinggi dan tidak bisa diserap oleh tulang kita, itu bisa menyebabkan kondisi yang dipanggil hyperkalsemia. Artinya, di dalam darah kita kalsiumnya tinggi, tetapi di tulang kita kalsiumnya rendah. Kepadatan tulang kalsium kita itu kurang. Oke, nanti kita akan jelaskan apa itu hyperkalsemia. Bapak dan Ibu lihat di sini yang saya ingin menunjukkan satu studi ataupun laboratorium test yang dilakukan di Irlandia yang menunjukkan penyerapan ataupun di sini panggil maximum buffering absorption rate, artinya penyerapannya berapa persen. Kalau Bapak dan Ibu lihat kalsium karbonat yang paling laris di Indonesia itu adalah di ranking nomor 9, itu adalah di ranking paling terakhir, hampir terakhir sekali. Itu kalsium yang jelek sekali. Yang ini adalah NOP. Bapak dan Ibu mungkin rasa, apa itu NOP? Oke, NOP itu adalah kalsium yang dipanggil neutral osteoblast. Saya jelasin kenapa formulasi ini unik. Sebenarnya banyak spesialis ortopedik selalu mengatakan, kalau kita hanya mengonsumsi kalsium, itu sebenarnya tidak cukup. Kita harus memastikan kalsium yang kita minum itu diserap dengan baik. Kalau tidak diserap, itu bisa menyebabkan komplikasi yang lain seperti hyperkalsemia ataupun di dalam darah kita kalsiumnya terlalu tinggi, itu akan menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah. Okay? Dan juga bisa menyebabkan kalsifikasi di bahagian payudara. Ya, artinya kalsium itu mengeras di bagian otot-otot ataupun di tisu-tisu payudara kita, di ginjal, di liver, dan juga di pankreas kita juga bisa terjadi. Dan kalau kasus yang lebih parah itu bisa terjadi calcification di bagian otak. Itu yang bisa menyebabkan masalah seperti stroke ataupun masalah Alzheimer dan Parkinson disease itu terjadi. So kita lihat lagi, neutral osteoblast. Apakah bedanya? Ini adalah yang dinamakan bioaktif. Artinya dia itu adalah kalsium yang organik. Bapak dan Ibu dan jangan salah paham, organik itu di sini berartinya beda. Organik dan inorganik, apa bedanya? Inorganik itu artinya bahan baku yang kita dapat kalsium itu adalah dari sumber yang sudah mati. Artinya seperti yang inorganik itu adalah seperti kulit kerang ataupun batu kapur. Itu adalah inorganik. Tetapi kalau kalsium yang organik di sini artinya adalah dari rumput laut. Waktu kita panen bahan baku ini, dia itu masih dalam kondisi yang hidup. Dan ini adalah bioaktif kalsium daripada rumput laut yang datangnya daripada Italia. Dan mengandung kurang lebih 72 bioaktif nutrisi lain seperti magnesium, manganese itu mangan, boron, dan selenium. Yang memastikan penyerapan yang lebih optimal. Artinya, kita perlukan nutrisi yang lain seperti yang ini untuk penyerapan yang lebih bagus. Sebenarnya banyak formulasi sintetik yang di luar, ya, di mana dia menggunakan sintetik kalsium, tambahin lagi sintetik magnesium, tambahin lagi sintetik boron, selenium, manganese. Tapi ini beda karena ini adalah yang bioaktif, natural daripada rumput lautnya. Yang rumput laut itu rupanya adalah seperti yang di bawah. Yang di bawah, yang ini adalah rumput lautnya. Dan vitamin D3 dari jamur untuk penyerapan kalsium yang lebih bagus. Yang ini adalah yang jamur digunakan untuk mengekstrak vitamin D3. Kebanyakan vitamin D3 yang di pasaran itu adalah yang kimia.
kimia sintetik, oleh sebab itu tidak bisa dikonsumsi untuk jangka masa panjang. Dan yang di sini keunikan Nutra Osteoplast adalah isoflavones-nya. Ini adalah kerana dia bisa mencegah kehilangan kalsiumnya. Bapak dan Ibu tahu tak kenapa kita harus mencegah? Masih ingat tadi yang saya tunjukkan, catatannya maksimum. Artinya kepadatan tulang kita sudah maksimum. Sesudah itu, dia itu menurun seperti roller coaster. So, bila dia menurun, artinya kita kehilangan. Formulasi ini adalah Nutra Osteoplast. Ini adalah khusus mempunyai isoflavones dari red clover flower. Yang ini adalah bunga red clover ini, ekstraknya yang digunakan untuk memastikan isoflavones itu mengimbangkan hormon kita dan mencegah kehilangan tulang yang terlalu drastis. So, memperlahankan. Dan akhir sekali di dalam formulasi itu adalah katul beras merah atau brown rice powder, di mana dia itu tinggi di vitamin B, di mana kita semua tahu vitamin B itu penting sekali, bukan sahaja untuk energi tetapi juga untuk saraf-saraf dan hormon seseorang itu. Okay? So kita lihat sumber kalsium yang inorganik seperti yang tadi saya bilang, yang dibuat dari batu kapur, batu karang, gunung berapi, tulang sapi. Bapak dan Ibu mungkin rasa ada tanda tanya, kok orang bisa minum produk seperti itu? Okay? Kalsium karbonat itu sebenarnya adalah rock. Rock artinya batu, diperbuat dari batu dan juga batu kapur. Mempunyai bioavailability itu artinya penyerapannya. Bioavailability itu low. Calcium citrate, synthetic, low. Then calcium glutamate, synthetic. Calcium lactate, calcium phosphate. Yang lebih bagus daripada semua sintetik ini adalah calcium citrate malate. Okay? Ataupun yang ini natural marine red algae ataupun green algae yang digunakan. So, batu ginjal. Contoh kita mengonsumsi yang mempunyai kalsium yang tidak bisa diserap dengan baik, kita akan melihat jauh lebih banyak. Dulu jarang kita mendengar orang mempunyai masalah batu ginjal. Benar. Tapi sekarang kayaknya, biasalah kalau kita mempunyai masalah batu ginjal. Kenapa? Kerana dokter itu bilang banyak orang mempunyai masalah batu ginjal. Tapi masalahnya kita tidak mencari tahu apa yang menyebabkan masalah. Orang dulu tidak ada masalah batu ginjal, tetapi kenapa orang sekarang? Kerana banyak sekarang orangnya mengonsumsi suplemen, tetapi tidak mengerti apa yang mereka mengonsumsi. So mereka mengonsumsi batu kapur lah, mereka mengonsumsi apa lagi? Kulit kerang lah, yang semua batu karang yang tidak bisa diserap. Bisa menyebabkan batu empedu, bisa menyebabkan batu di kantung kemit, okay? And then calcification of calcium di bahagian arteri, artinya kalsium itu bisa menumpuk, mempunyai timbunan plak di bahagian arterinya. Dan juga kalsium itu bisa menyebabkan katup jantung kita mengeras. Calcification, itu namanya calcification. Dan calcification itu bisa terjadi di bahagian joints dan tendon dan juga di bahagian otak kita dipanggil carnal calcification. Soft tissue seperti di bahagian payudara, di muscle dan juga di lemak tubuh kita. Yang saya bilang di sini adalah calcification of the joint, itu biasa itu dipanggil bone spur. Kalau di bahasa orang biasa itu dipanggil tulang muda, tulang yang sudah suka menumpuk dan terjadi di bahagian tumit ataupun di bahagian lumbra kita. Okay? Dan juga bisa menyebabkan kalsium yang terlalu tinggi di dalam darah kita itu bisa menyebabkan keroposan tulang. So, Bapak dan Ibu tanya ke saya, apakah benar Dr. T? Kok orangnya nggak tahu dan tidak mengerti? Kerana dia coba anda lihat di sini tu ada tulisannya 1 pound food grade 97% of calcium carbonate from ground limestone. Mereka tulis dengan terus terang kepada Bapak dan Ibu. Dia sudah bilang ke anda, ini adalah daripada batu kapur.
Tapi kita masih tetap mengonsumsi. Kenapa? Kita melihat 97%, benar tak? Dan itu adalah kalsium. Dan tetapi kita tidak tahu sumber kalsium itu dari apa. Ini adalah label dari satu perusahaan yang saya tidak bisa bilang perusahaan apa. Tetapi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, tulis dengan terus terang. Ini diperbuat daripada maybe calcium carbonate, tetapi dia ada calcified seaweed, artinya yang sudah sintetik, yang diproses. Dan juga ini adalah kalsium, tetapi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, yang saya mau Bapak dan Ibu perhatikan, bukan tabletnya, tetapi bukan tablet kalsiumnya, tetapi bahan baku yang ada di dalam kalsium itu, tablet itu. Ada maltodextrin, ada microcrystal cellulose, sodium carboxymethyl cellulose, acacia hydroxymethyl, rice flour, magnesium citrate, glycerin, wax, kamuba, wax. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, baca, mungkin hampir 100% Bapak dan Ibu tidak mengenal bahasanya. Oke? Dan kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ada kalsium daripada kulit telur. Kemarin juga ada banyak ibu yang kirim ke saya, bilang, dok, ada seorang yang sharing di YouTube mengenai bagaimana kita bisa mendapat kalsium yang lebih banyak itu daripada menghancurkan kulit telur, lepas itu direbus, dan lepas itu dimasak, dan kita. Bapak dan Ibu ingat, sebenarnya kulit telur itu memang tinggi kalsium. Itu merupakan dulu memang dikasih sebagai makanan tambahan kalsium untuk ayam dan bebek. Kenapa? Untuk memastikan telur yang mereka memberi itu adalah kulit yang keras. Okay? Tetapi Bapak dan Ibu harus ingat, eggshell kalsium tetap adalah kalsium karbonat. Dan ini adalah kalsium karbonat yang pasti mempunyai penyerapan yang lebih bagus daripada kalsium yang sintetik. Tapi apakah ada risiko kita terhadap kontaminasi seperti Salmonella enteritis? Artinya kotoran daripada ayam itu yang akan menyebabkan salmonellanya. Okay? Salmonella dia. Dan juga kadang-kala kalsium itu kalau kita tidak hancur dengan bagus dan baik, itu bisa menyebabkan serat di tenggorokan kita, dan itu akan menyebabkan kerosakan di mukosa membran yang ada di seluruhnya, yang licin-licin. Bila kita masukkan jari kita sentuh adalah bahagian yang licin dan kayaknya berlendir gitu. Okay? Dan lepas itu kalau daripada kulit kerang, daripada kulit telur, itu biasanya mempunyai heavy metal toxication. Artinya kontaminasi logam berat. Logam berat seperti aluminium, kadmium, merkuri, dan kalsium seperti lead. Itu juga merupakan masalah yang cukup besar sekali. Terima kasih Dr. T. Dan untuk serial ketiga, Dr. T akan kembali bersama dengan kita membahas penyebab dan faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Mencegahlah apabila anda masih bisa, karena terkadang batuk atau bersin ringan pun bisa menyebabkan retak tulang rusuk atau retak pada bahagian tulang belakang. Osteoporosis sendiri tidak menimbulkan rasa nyeri, kecuali jika kondisi tersebut telah mengakibatkan tulang menjadi retak.